pendengar podcast Wellness Talks, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Nah, ini adalah episode pertama dari Wellness Talk dengan tagline Bincang Sehat, Aksi yang Berdampak. Bersama saya Elvira Gamelia yang akan menemani podcast ini untuk mengenal lebih jauh tentang program Kampus Sehat yang diinisiasi oleh Fakultas Ilmu Kesehatan dengan nama Wellness You. Nah, telah hadir juga di tengah kita hari ini adalah Prof. Dr. SC Humbudi Aji SKM MSc selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Bagaimana Prof kabarnya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu Windri Lesmana Rubai sebagai Ketua Tim Pengelola Wellness You. Bagaimana Bu Windri kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu Elvira. Alhamdulillah. Mari kita bersama bahwa kesempatan ini kita berbicara bersama dengan Prof. Budi dan Bu Windri ya, bagaimana terkait dengan program Wellness You yang akan diaplikasikan di Fakultas Ilmu Kesehatan ini. Nah, dimulai dengan Prof. Budi ini sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Bagaimana Prof untuk memaknai kampus sehat dalam konteks perguruan tinggi saat ini? Baik, kampus sehat ini merupakan inisiasi yang kita coba mulai kita gaungkan. Kenapa demikian? Karena perguruan tinggi itu harus menjadi tempat untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Kita di perguruan tinggi, khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan, tentu berfokus bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, mahasiswa yang calon tenaga kesehatan, dan kita coba mulai implementasikan sejak mereka di bangku kuliah atau kampus. Dalam konteks ini, kampus sehat mengarah bagaimana supaya lingkungan di kampus ini menjadi lingkungan yang sehat, aman, nyaman bagi seluruh penghuninya. Dalam hal ini adalah sivitas akademika, baik itu dosen, baik itu karyawan maupun mahasiswa, dan juga masyarakat yang ada di lingkungan kita. Bagaimana cara membikinnya? Ini menjadi satu model, role model bagaimana lingkungan itu benar-benar sehat. Kita mulai dari kampus itu sendiri. Begitu. Ya, apalagi sekarang yang menginisiasi di Universitas Jenderal Sudirman ini adalah FIKES nih, Prof. Budi. Betul. Ya, ini ke Bu Windri. Nah, Bu Windri kan sebagai ketua pengelola. Bisa dijelaskan Bu Windri apakah Wellness You ini dan mengapa dinamakan demikian? Oke. Apa sih sebenarnya Wellness You itu dan kenapa namanya harus Wellness You? Mungkin sebelum sampai mengenalkan mengapa namanya Wellness You, saya mau menambahkan sedikit jawaban tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan. Mungkin ini ada historinya sedikit ya terkait dengan promosi kesehatan. Kalau kita melihat ya sejarahnya dulu dari Ottawa Charter ya atau Piagam Ottawa. Jadi itu adalah sebuah piagam yang dihasilkan dari Conference Internasional untuk Health Promotion atau promosi kesehatan. Nah, dari Ottawa Charter itu kemudian ada statement bahwa kesehatan itu bisa tercipta dan juga bisa dirasakan oleh kita, oleh masyarakat itu di kehidupan kita sehari-hari. Jadi meliputi lingkungan tempat di mana kita beraktivitas sehari-hari, entah kita tempat kita tinggal, tempat kita belajar, dan tempat kita bekerja, sehingga dari situlah kemudian promosi kesehatan ini harus dilakukan di berbagai lingkungan tempat manusia atau masyarakat itu beraktivitas. Nah, salah satunya adalah kampus atau perguruan tinggi, karena di sini tempat kita berkumpul, tempat kita melaksanakan aktivitas belajar dan juga bekerja, sehingga juga tidak terlepas dari resiko-resiko penyakit, sehingga di dalamnya itu penting sekali ada pengembangan promosi kesehatan yang bisa menunjang aktivitas sehari-hari dari sivitas atau komunitas yang ada di kampus begitu.
Nah, terkait dengan penamaan ya, Penamaan Wellness U. Jadi sebenarnya Wellness U itu seperti apa ya, branding kali ya Pak Dekan ya. Jadi nama yang kita sematkan untuk kebijakan kampus sehat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan. Jadi kebijakannya itu kampus sehat, Wellness U itu adalah namanya atau brandingnya. Wellness itu jadi Wellness for University Life gitu. Jadi sebuah program yang kemudian menyasar kepada kesejahteraan atau kesehatan secara holistik. Ya, kalau kita ambil dari kata wellness-nya itu kan kondisi sehat secara holistik yang meliputi nggak cuma sehat secara fisik aja gitu, tapi sehat secara mental, secara sosial juga gitu. Nah, jadi ya kita wellness tuh sebenarnya cita-citanya ke sana gitu. Wellness for You University. Jadi Iya, semua sivitas akademika memang betul. supaya sehat gitu ya. Nah, kembali lagi yang melatar belakangi Pak Dekan ini untuk mengapa sangat penting atau urgent untuk mendukung hadirnya program seperti Wellness U ini. Baik. Kampus yang sehat itu menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh seluruh perguruan tinggi. Kenapa? Karena di situ banyak aktivitas. Dari proses pembelajaran, dari proses praktikum, baik di laboratorium maupun di lapangan, dan bahkan di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan sampai mahasiswa berpraktek di institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan di komunitas. Di mana di situ tentunya banyak hal yang perlu kita jaga. Ini sebagai contoh, bagaimana supaya seluruh aktivitas pendidikan itu nyaman, selamat, dan istilahnya melindungi kesehatan bagi seluruh warganya. Contoh di laboratorium, banyak bahan-bahan kimia itu potensial juga, dan kita perlu memikirkan bagaimana sih safety-nya. Betul ya? Kita mengirimkan mahasiswa ke rumah sakit untuk profesi, baik itu nurse, baik itu apoteker, baik itu nanti ke depan ada dietitian, tentu potensi bahaya nosokomial pun ada. Oleh karena itu kita perlu melindungi teman-teman kita, mahasiswa, dosen, karyawan agar sehat. Selain itu, kampus ini adalah contoh masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa menyehatkan masyarakat, tapi kalau tidak dimulai dari sejak dunia perguruan tinggi. Wellness U ini bukan hanya istilahnya kita disuruh untuk olahraga saja, tetapi bagaimana lingkungan itu bisa melindungi warganya. Contoh misalkan K3 perguruan tinggi atau kampus. Yang kedua, layanan-layanan yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk apa, misalkan mental illness atau mental disorder dan sebagainya. Kenapa? Karena saat ini semakin meningkat prevalensi karena mental issue. Jangan sampai mahasiswa pengen kita ajari sebagai tenaga kesehatan malah stres gitu kan, nggak boleh kan. Maka kita ada layanan seperti itu ke depan. Kemudian kita di Fikes juga ada pendidikan jasmani. Di situ ada lab-lab yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan fitness ya kan, kebugaran dari warga kita. Sivitas akademika itu juga menjadi salah satu sasaran kita. Dan jangan salah, nanti kita juga mengembangkan, ini Bu Indri nanti bisa cerita juga, pemeriksaan kesehatan yang berkala gitu, sehingga kita bisa memantau kondisi kesehatan seluruh warga kita kan. Mereka bekerja tapi terpantau kesehatannya, pemeriksaan kesehatan yang nanti kita ke depan mengembangkan yang disebut Posbindu PTM tapi di lingkungan kampus. Ini kan bentuk layanan-layanan ini yang kita harapkan. Ini yang nanti digawangi oleh Bu Indri akan mengemas sebaik mungkin Wellness U dan menjadi contoh bagaimana sih kampus sehat itu secara holistik. Begitu itu, Mbak Indri. Nah, menyambung juga nih dari Pak Dekan utarakan tadi, program seperti apa Bu Indri
aktivitas atau bentuk kegiatannya terkait wellness new. Tadi kan salah satunya yang sudah diutarakan Pak Dekan bahwa ada program pemeriksaan ya kesehatan. Nah, selain itu apa saja aktivitas atau kegiatan dari wellness you dan akan mulai berjalan kapan serta sasarannya mungkin? Oke, ya, terkait dengan aktivitas apa saja yang akan ada di dalam kebijakan kampus sehat ini atau wellness you ya, branding kita di Vikas namanya wellness you ya, jadi wellness for university life. Jadi kalau kita mengacu pada pedoman AUN, jadi kita patokannya dari AUN, Health Promotion International gitu ya, untuk di kualitas kampus pelayanan UNGI. pendidikan. Ya betul. Jadi di dalamnya itu ada tema-tema yang sudah kami bagi juga di dalam tim pengelola dari Wellness You ini. Jadi di dalamnya meliputi untuk literasi kesehatan, jadi program untuk peningkatan literasi kesehatan. Kemudian tadi sudah disinggung juga oleh Pak Dekan, jadi kita ada divisi, namanya itu divisi pengendalian penyakit menular dan juga tidak menular. Kemudian ada divisi kesehatan reproduksi, divisi kesehatan mental, divisi gizi seimbang, kemudian ada divisi lingkungan yang sehat, aman dan juga difabel friendly, kemudian divisi zero tolerance terhadap tobacco, nafza dan juga kekerasan gitu. Jadi nah divisi-divisi itu kemudian akan mendesain sebuah program-program kerja dari masing-masing divisi tersebut. Nah salah satunya tadi juga sudah disinggung bahwa kalau di divisi pengendalian penyakit menular dan tidak menular itu kita terbuka, artinya kerjasama atau bermitra dengan lembaga atau instansi kesehatan yang ada di daerah untuk menyelenggarakan kegiatan screening kesehatan bagi sivitas akademika. Nah itu salah satunya. Oh satu lagi, divisi kesehatan fisik. Gitu. Nah ini juga sudah banyak kegiatan-kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh divisi ini gitu. Nah kalau ditanya sasarannya siapa, sasarannya tentu adalah sivitas akademika. Jadi ada dosen, ada mahasiswa, ada pendik ya, termasuk juga tenan kantin itu juga menjadi sasaran kita gitu dalam wellness you ini. Jadi lebih komprehensif ya Bu Wintri ya untuk semua program yang ada, apalagi di sini juga fakultas ilmu kesehatan itu terdiri dari 5 jurusan yang bisa mendukung dalam pengelolaan wellness you ini. Nah Pak Dekan tadi kan banyak juga yang Bu Wintri bahwa banyak sekali program-program tadi masing-masing divisi. Nah sebagai pimpinan di Vikas ini Pak Dekan, dukungan seperti apa yang akan diberikan institusi terhadap pelaksanaan program Wellness You? Wellness You ini menjadi salah satu program unggulan kita tahun ini. Ya, karena ini pertama kali inisiasi upaya kita mau health promoting, upaya promotif preventif kita tegakkan. Salah satunya adalah kawasan tanpa rokok. Kita pengen ini biar ini bisa terrealisasi dengan baik karena SK Rektor tentang Vikas sebagai kawasan tanpa rokok sudah keluar. Dan ini kita bekerja sama dengan Dewan Legislatif Mahasiswa dan BEM untuk bisa mengimplementasikan dengan baik program tersebut. Tentu kami sangat mendukung satu kebijakan bahwa kita harus Wellness You ini berjalan dengan baik. Tentunya dengan kebijakan tersebut nanti akan muncul program-program dan kegiatan dan kita diskusikan bareng-bareng dengan mahasiswa, dengan organisasi mahasiswa supaya ini disengkuyung bareng-bareng. Sehingga kalau disengkuyung bareng-bareng nanti saya rasa program-program ini kita bisa berjalan dengan baik. Mana yang bisa dihandle oleh teman-teman dosen dan tendik, mana yang bisa disasar ke mahasiswa dengan peran lebih besar dari organisasi Ormawa mahasiswa. Ini kerjasama ini yang kita selalu ajak komunikasikan bareng ya. Kita koordinasi supaya implementasi wellness itu bertahap tetapi semakin improve, perbaik. Seperti contoh tadi nanti kita kembangkan untuk screening kesehatan, kemudian layanan berhenti merokok, betul nggih? Kemudian ada untuk fitness kaitan dengan bootcamp, itu kan kita coba akan kembangkan juga. Kemudian tak kalah penting adalah ini yang kemarin kita bahas adalah
bagaimana kita bisa mengelola sampah dengan baik di lingkungan kampus. Ini kemarin sedang didiskusikan supaya kita bisa menjadi contoh bahwa kita bisa mengelola dengan baik sampah-sampah yang ada, baik organik maupun non organik. Jadi kita dukungannya insya Allah penuh supaya program Wellness You ini menjadi terrealisasi dengan baik. Begitu. Ya. Baik, Prof Budi, terima kasih. Kemudian Bu Windri ini, bagaimana strategi untuk memastikan program ini itu berkelanjutan ya, tidak hanya sekedar di awal saja, tapi pasti di tahun-tahun berikutnya supaya tetap berkelanjutan. Ini bagaimana? Iya, terkait dengan sustainability program dari Wellness You ya, atau ini kan sebenarnya sudah menjadi kebijakan, harapannya juga long life gitu, maksudnya tidak hanya secara seremonial saja, tapi semangat ini visi misi untuk menciptakan masyarakat kampus yang benar-benar wellness itu tuh bisa jangka panjang, sehingga supaya dia jadi tetap sustainable ya tentu yang pertama adalah komitmen ya, kita komitmen dari pimpinan, kemudian kita mensosialisasikan juga pada seluruh sivitas akademika yang ada di Fikes ini khususnya. Kemudian kita juga bisa bermitra ya, artinya mungkin dosen tuh juga nggak bisa bergerak sendiri ya, tapi kita harus bekerja sama dengan ada dosen, ada teknik, dan juga bermitra dengan organisasi atau UKM-UKM yang ada di mahasiswa gitu. Kemudian sebenarnya tidak hanya UKM, jadi di Vika sendiri itu kan ada beberapa unit kerja, misalnya kayak K3 ya, tim K3 kan juga ada, kemudian ada relawan PPK PT ya, dulu namanya PPKS, kemudian sekarang jadi relawan PPK PT. Nah, unit-unit itu nanti akan menjadi seperti support tim di dalam Wellness You ini gitu. Jadi nah itu harapannya dengan kerjasama dengan mitra berbagai unit kerja yang ada dengan fokus masing-masing, program kampus sehat ini juga akan berjalan sustainable gitu. Dan juga kita bisa berjejaring dengan kampus-kampus yang memang mereka sudah menerapkan, jauh lebih lama menerapkan kampus sehat di lingkungan kampus mereka. Salah satunya adalah UGM, itu UNS, Undip, kemudian IPB, Unrio, Politeknik Kesehatan Jogja itu juga sudah lebih dulu gitu menerapkan kebijakan kampus sehat di lingkungan kampus. Nah itu kita bisa berjejaring dengan mereka supaya kita juga bisa banyak belajar untuk pengembangan di lingkungan kita sendiri. Jadi banyak pihak yang terlibat ya Bu Windri ya, baik pihak eksternal maupun internal sendiri. Iya. Nah, menurut Pak Dekan ini, bagaimana atau apa tantangan terbesar dalam membangun budaya sehat di lingkungan kampus ini? Baik, tentunya ini juga butuh kerjasama ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Windri, kerjasama seluruh pihak. Kebijakan sudah ada, kita support dengan program-program. Tentunya juga gayung bersambut dari baik itu dosen, teknik, dan mahasiswa untuk benar-benar mengimplementasikan program-program ini. Sekali lagi bahwa kampus sehat itu juga menjadi bagian dari penilaian akreditasi saat ini di LAMPTKes. Jadi ini memang sesuatu yang terintegrasi, bahwa kampus sehat ini juga mendukung ya tadi bagaimana kualitas pendidikan, standarisasi pendidikan yang dibutuhkan sebagai prasyarat kita misalkan untuk mencapai unggul atau mempertahankan keunggulan kita. Jadi kampus sehat itu menjadi bagian dari quality assurance dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya di bawah LAMPTKes kan gitu kan. Dan ini harus tetap dijaga keberlanjutannya supaya tadi quality improvement mungkin tidak harus semua langsung berjalan dulu, tetapi bertahap kita evaluasi kan gitu kan, kemudian berkembang tiap tahun. Dan saya rasa Fikes memiliki komitmen besar untuk ini. Ini yang saya rasa menjadi tantangan sekaligus peluang yang bisa kita raih supaya program-program ini bisa tadi bikin kita well. Semua orang well kan gitu kan. Sehat.
dan sejahtera tadi kan ya. Itu yang kita harus perjuangkan. Nah ini bagaimana Civitas Akademika di Fikes Unsut ini ya bisa mengakses informasi lebih lanjut tentang program ini? Ya. Itu bisa diakses di mana saja, Bu Indri? Oh, untuk saya. Ya, boleh. Kita menyediakan platform-platform untuk informasi terkait dengan Wellness You ini bisa lewat website. Jadi di websitenya Fikes itu adalah salah satu istilahnya menu yang bisa ditengok di situ ya. Nama menunya Wellness You Fikes Unsut. Kemudian kita juga membuka channel di platform sosial media seperti Instagram, kemudian YouTube juga ada, dan juga Twitter gitu. Jadi kita kedepannya memang mau menyasar ngaktifin banyak platform sosial media yang sosial. Paling gampang. Mungkin TikTok juga nanti tim kita juga akan masuk ke sana untuk memberikan informasi kesehatan ya, Betul. sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masing-masing Civitas Akademika. Oke, tidak terasa ini ya closing statement dari Prof Budi dan Bu Wintri ini. Pesan singkat terhadap seluruh Civitas Akademika di Fikes Unsut terutama agar dapat mendukung dan terlibat itu bagaimana harapannya dari Pak Dekan? Kami berharap seluruh kolega, dosen, tendik, dan seluruh mahasiswa kita bareng-bareng bekerja sama mensukseskan program Wellness You ini. Satu, bahwa harapannya seluruh layanan yang ada bisa memberikan dampak bagi kita semua. Tadi layanan screening, layanan untuk konseling kaitan dengan ya tadi apakah itu terjadi kekerasan seksual dan pelecehan dan sebagainya, bullying itu juga kita siapkan. Layanan-layanan seperti fitness ya kan, bootcamp untuk supaya kita sehat, kantin yang sehat, menu sehat, kemudian kawasan yang safety dan health K3 kan gitu kan. Ini milik kita bersama, kita sukseskan bersama dan saling bekerja sama. Insya Allah kalau kita mau bareng-bareng mengerjakan ini dengan baik, Wellness You bisa sustain dan berjalan dengan lancar. Ayo supaya kita semua warga Fikes semua sehat dan semua wellness. Ya, dari Bu Wintri bagaimana ini harapannya? Simpel sih, kita Fakultas Ilmu Kesehatan, ayo kita jadi contoh perilaku hidup sehat untuk masyarakat yang ada di teman-teman kita, rekan-rekan kita yang ada di fakultas-fakultas yang lain. Itu aja. Jadi semangat Wellness You kita dukung sama-sama untuk kesejahteraan dan kesehatan yang optimal gitu, sehingga kita bisa mencapai potensi maksimal kita di peran kita masing-masing sebagai dosen, sebagai tenaga pendidikan, dan juga sebagai mahasiswa gitu. Ayo kita dukung ya semua program-program dari Wellness You ini. Gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Harus jadi lifestyle biar wellness. Betul. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir bincang-bincang ini. Sebenarnya seru. Nah, kita mungkin ada episode selanjutnya nanti terkait Wellness You. Nah, kalau dari tadi diskusi bersama, bincang-bincang bersama dengan Pak Dekan dan Bu Wintri ini, Wellness You ini memang untuk semua Civitas Akademika yang ada di Fikes Unsut ya, dan memang untuk mendukung atau meningkatkan kesehatan, baik sehat sosial, mental, dan fisik tentunya. Nah, ini perlu dukungan dari seluruh, dari komitmen pimpinan, kemudian Civitas Akademika, mahasiswa, dosen maupun tendik. Mari kita hidup sehat gitu. Nah, terima kasih Prof Budi dan Bu Wintri yang telah berkenan hadir dan berbagi informasi di podcast ini. Dengan senang hati. Sebelum saya tutup, saya izinkan berpantun dulu ya. Sarapan pagi ditemani istri melihat anak berkerudung biru. Cakep. Kampus sehat kita mulai dari sini, tentunya dengan program Wellness You. Keren. Jangan lupa ada YouTube kita Wellness You Fikes Unsut dan Instagram Wellness You Fikes, bisa di
follow, like, and subscribe. Nanti semua informasi ada di situ ya, terkait informasi-informasi kesehatan, dan bisa juga nanti ada mungkin ada waktu tertentu kita bisa bincang-bincang lagi. Oke. Sampai ketemu di rangkaian podcast selanjutnya. Kampus Sehat dimulai dari kita. Saya Elvira Camelia pamit undur diri. See you. See you. Salam Sehat. gaya hidup sehat.